ke Itali. Cakep. Makan mie campur terasi. Cakep. Pada Pak Yoyo yang kami hormati, izinkan kami untuk presentasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi lanjutan dari bab 4, yaitu Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru atau tahun 1966 sampai tahun 1998. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan ini yang pertama yaitu integrasi Timur-Timur. Untuk integrasi Timur-Timur, kemenangan komunis di Vietnam secara tidak langsung membuat khawatir para elit Indonesia. Pada saat yang sama, di wilayah koloni Portugis atau Timur Timur yang berbatasan langsung dengan Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal. Di Timur Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan pemerintah Portugal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum APODETI Arnaldo dos Reis Araújo menyatakan partainya bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Atas keinginan bergabung rakyat Timur Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan operasi Seroja pada Desember 1975. Operasi militer ini yang didukung oleh Amerika Serikat yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timur Timur. Dilanjut pada materi yang kedua yaitu dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru yaitu 1. Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan dan negara menjadi semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralisis. Dan yang kedua, dalam bidang ekonomi, dampak kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan atau mengejar pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi secara fundamental pembangunan tidak merata. Dampak dengan adanya kemiskinan di seluruh wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Barat atau Papua. Faktor inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun 1990. Sepanjang hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.